Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat datang di serial podcast Ramadan dengan tema pola makan yang sehat saat puasa Ramadan bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Bersama saya Dewi Setiawati, di episode kali ini kita akan membahas pola makan yang sehat saat puasa Ramadan. Selain itu nanti kita akan membahas juga terkait dengan makanan yang dianjurkan, kemudian tips bagaimana berpuasa dengan sehat. Nah, dengan narasumber yang hadir pada podcast hari ini, beliau adalah Ibu Dr. Nurse Sri Rejeki, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Maternitas. Beliau adalah anggota Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, khususnya Koordinator Bidang Kesehatan. Selain itu, beliau juga aktif mengajar sebagai dosen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, langsung saja sahabat Aisyah, kita sapa beliau. Ya, Assalamualaikum Bu Jeki. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Boleh menyapa audiens sahabat Aisyah Ibu? Sahabat Aisyah, semoga sehat dan bugar selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, baik sahabat Aisyah, ya, saat berpuasa tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama berjam-jam. Jika tidak diimbangi dengan pola makan yang tepat saat sahur ataupun berbuka, bisa saja kita merasa lemas, kemudian dehidrasi ya Bu ya, dehidrasi bahkan sampai bisa mengalami masalah kesehatan. Iya. Nah, lalu bagaimana nih Bu, seberapa pentingnya menjaga asupan gizi selama bulan Ramadan ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Sahabat Aisyah yang berbahagia. Intinya kalau bicara tentang puasa yang merupakan bagian ibadah ya, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ya, yang saya kira kita sudah tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi memang ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Ya, untuk yang beriman. Kalau yang tidak beriman enggak hanya Islam saja tidak, tapi yang beriman itu diwajibkan berpuasa, dan Allah menjanjikan nanti kalau puasanya selesai dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita akan beroleh derajat tertinggi, yaitu mutakin. Mutakin itu adalah derajat tertinggi, takwa pada Allah ya, bertakwa pada Allah itu mutakin. Sehingga apa yang dijalankan itu harus dilalui dengan keikhlasan, dilakukan dengan sami'na wa ta'na. Kalau kita melaksanakan sami'na wa ta'na dan kita yakin Allah sebagai pencipta kita tahu persis kondisi yang diciptakan, bahwa manusia itu bisa bertahan berapa jam, bahwa manusia itu bisa bisa tetap sehat ya, itu berapa jam, itu Allah sudah mengukur kemampuan kita baik secara fisik maupun secara psikologis. Maka kalau toh sekedar kemudian kita harus bertahan, sebenarnya itu juga Allah mengajarkan kita untuk menahan apa? Menahan hawa nafsu, menahan yang berkaitan dengan makan minum, karena makan minum sesungguhnya juga bagian dari nafsu itu ya. Kalau hanya butuh nanti hanya beberapa gitu sesuai kebutuhan tubuh kita, tapi kalau udah bisa nafsu tuh pengennya jenis yang macam-macam dan sebagainya. Jadi intinya memang dalam hal ini kita yakin bahwa semuanya udah Allah atur dan jaga kita agar kita tetap sehat dan bugar. Hanya nanti ada tip-tip tertentu untuk menjaga itu. Gitu Mbak Dewi. Iya, baik Bu. Untuk menjaga tips-tipsnya tadi ya Bu ya, agar nanti selama berpuasa itu biar tetap bugar ya Bu ya. Ada enggak Bu makanan terbaik nih yang harus dikonsumsi selama sahur ataupun berbuka puasa? Iya.
Iya Mbak Dewi, betul sekali. Karena memang tadi kan supaya kita itu tetap sehat dan bugar dalam waktu tertentu, maka sesungguhnya ada beberapa yang harus kita atur sedemikian rupa baik saat sahur maupun berbuka. Selama kita seharian itu kurang lebih berapa itu Mbak Dewi? 12 jam nggih? Berapa itu dari mulai imsak sampai maghrib gitu nggih? Itu kan kita harus atur bahwa karena kita harus tetap beraktivitas, nggak mungkin kita tidur terus nggih. Jadi kita butuh energi, lalu supaya kita tidak lemas kita butuh cairan, lalu kita butuh tetap supaya berpikir masih ya nanti perlu zat pengatur. Jadi memang dalam hal ini itu kita harus bisa bahwa selama berpuasa pola makan kita harus mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung zat-zat pengatur, juga air yang cukup. Sebenarnya itu tidak hanya pada saat sahur, sama juga pada saat berbuka puasa. Itu harus kita jaga keseimbangan. Gitu barangkali. Iya Bu Juki, betul ya Bu ya, keseimbangan cairan juga ya Bu Iya. selain makanan tadi. Tadi ya Bu terkait dengan keseimbangan cairan. Kadang waktu sahur atau berbuka kita sudah makan ya dengan makanan yang sudah disediakan. Kemudian untuk minumnya nih Bu yang sering kali kelewat, kadang sudah merasa kenyang. Nah nanti di tengah-tengah pada saat puasa bisa terjadi dehidrasi dan mungkin bisa lemes juga ya Bu ya. Nah, ini caranya untuk mengatasi dehidrasi dan biar energi kita ini tetap terjaga sepanjang hari. Bagaimana Bu caranya? Baik. Kembali saya akan berangkat bahwa karena ini Allah yang mewajibkan kita, sesungguhnya Allah juga sudah mengatur, membimbing kita di dalam melaksanakan ibadah dan sesungguhnya juga berkaitan nanti kesehatan kita secara fisik, mental dan juga sosial sebenarnya. Karena puasa itu juga mengandung unsur sosial. Sosial juga ya Bu? Iya, sosial ya. Jadi dengan berpuasa kita merasakan ini lapar dahaga, sebagaimana itu dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa beli makan misalnya itu. Jadi orang-orang yang perlu disantuni karena memang kondisinya tidak memungkinkan bisa terpenuhi makanan-makanan yang cepat seperti yang sekarang ini ya. Sehingga memang Allah itu mengatur, misalnya makanlah yang cukup. Makanlah itu seperti di surat, insya Allah surat Al-A'raf itu ya, makan minumlah tapi jangan berlebihan karena Allah tidak suka terhadap segala sesuatu yang berlebihan. Itu mengandung makna yang luas, tidak hanya untuk makan dan minum, sebenarnya semuanya. Mohon maaf yang sudah berkeluarga, kaitannya dengan hubungan seks dan sebagainya itu juga diatur sedemikian rupa. Jadi diatur supaya sesuai tempatnya mana dan sebagainya, bagaimana kita menjaga keseimbangan, bagaimana kita memaknai hubungan itu juga itu. Nah kaitannya dengan tadi kembali pada supaya kita tetap sehat tadi, makanlah secukupnya tapi tidak berlebihan, lalu seimbang, mengandung zat-zat tertentu yang itu udah disediakan Allah pula, maka kita itu rasa syukur kita itu harus banyak. Makanan-makanan tadi karbohidrat, protein, kemudian cairan itu semuanya Allah sediakan untuk kita. Sediakan kita, hanya kita atur sedemikian rupa tadi supaya tidak berlebih, kemudian juga tetap menjaga kesehatan kita. Ya, tidak berlebih itu artinya juga tidak terlalu banyak karbohidrat, protein dan sebagainya, itu harus seimbang. Itu barangkali Mbak Dewi. Kalau yang terkait dengan konsumsi cairannya Ibu, cairannya sebaiknya kan nggak mungkin langsung banyak ya Bu, bertahap ya. Iya betul sekali Mbak Dewi. Seperti apa Bu? Dalam teori dan itu sudah dilakukan beberapa penelitian bahwa manusia dewasa umumnya itu minimal 3 liter. Minimal 3 liter dalam sehari. Nah,
bagaimana saat berpuasa, yang tadi betul sekali, nggak mungkin kita nanti langsung banyak, betul. Nah, itu harapannya nanti secara bertahap, meskipun saya yakin insya Allah tidak juga terpenuhi 3 liter itu, kita kan lambung kita itu terbatas, iya, sehingga memang satu tipnya tadi juga itu ya, awali dengan manis, kemudian minum. Rasulullah itu memberikan contoh kan sebaik-baik contohlah Rasulullah, laqad khalaqna lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Rasul itu kalau berbuka hanya bahkan 1 kurma, kemudian seteguk air, itu bahagianya dan rasa syukurnya sudah luar biasa. Nanti beda dengan kita ya, kadang kayak anak kecil, semuanya makanan serba ada, kemudian inginnya semuanya dimakan padahal tetap tidak mampu. Tidak muat ya Bu. Tidak muat, dan itu nanti berdampak banyak hal. Wargen istilah Jawanya, akhirnya nggak ngantuk, nggak sholat tarawih, rugi kita. Maknanya di dalam puasa itu nggak dapat kita. Gitu. Itu barangkali Mbak Dewi. Tadi ya Bu, dampaknya tadi ya ada terlalu kenyang ya, kemudian ngantuk, dan akhirnya ibadahnya malah menurun ya. Iya, kenapa ngantuk itu sesungguhnya karena ini perut penuh, metabolisme berpusat ke lambung, otaknya kekurangan oksigen karena semuanya terpusat di lambung, jadi ngantuk, akhirnya nggak terawih. Iya, makna sebagai bulan suci yang penuh dengan rahmah, ampunan, dan insya Allah terhindar api neraka berkurang. Iya, meskipun tidak membatalkan, Iya Bu Jiki. Selain itu tadi Bu, dampak negatifnya, ada nggak Bu untuk dampak negatif lainnya nih Bu, yang mungkin lebih sifatnya lebih parah mungkin ya Bu ya, ketika pola makannya ini tidak terjaga? Iya. Jadi memang kembali Allah itu suka yang teratur. Demikian juga teratur dan konsisten. Maka ibadah kita yang istiqomah, konsisten itu juga itu Allah lebih sukai. Demikian juga makan. Makan itu memang satu teratur, kemudian tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu bicara kemampuan lambung kita, kemampuan dari seluruh organ yang ada di tubuh, kemudian juga yang lain-lain tadi ada aspek sosial segala itu ya, karena mestinya daripada banyak dimakan sendiri, berikanlah pada orang yang membutuhkan. Dampaknya banyak. Kalau berkaitan dengan kesehatan itu bisa kepada munculnya berbagai gangguan tubuh. Seperti paling populer itu diabetes mellitus. Iya, itu paling populer ya. Jadi karena gulanya lebih banyak, memang betul bahwa saat berbuka awali dengan yang manis, tapi juga kemudian jangan berlebih ya. Kolak 1 pisang ya. Itu lalu makan banyak dan seterusnya. Kayak anak-anak itu yang sedang berlatih puasa kan gitu. Setelah itu bingung sakit perutnya itu. Lalu kalau kekurangan cairan juga berdampak pula, sembelit. Nah, karena apa? Jelas kurangnya cairan itu menyebabkan kebutuhan cairan untuk proses metabolisme jelas berkurang. Lalu juga makanan-makanan yang tidak tidak tinggi serat. Tinggi serat itu kan juga untuk mengatur supaya defekasi mudah, sistem eliminasi sehat, itu sehingga memang harus pinter memilih jenis makanan dari segi kuantitas tadi, mulai volume dan sebagainya, keteraturan dan kualitas itu dilihat dari aspek jenis yang dikonsumsi. Harus mengandung keseimbangan sesuai dengan tubuh kita, meskipun nanti beda-beda ya. Kita kalau orang Jawa karbohidratnya ya nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Oh iya, udah makan roti tapi kemudian belum makan nasi, ya serasa belum makan bilangnya gitu. Gitu Mbak Dewi. Baik Ibu, tadi ternyata cukup banyak ya Bu ya untuk dampak negatif ya, ketika pola makannya ini tidak dijaga betul-betul. Nah ini secara
di pandangan Islam nih Bu, bagaimana ajaran Islam ini Bu mengajarkan Iya. terkait dengan keseimbangan dalam pola makan Oh ya, sehat khususnya di bulan puasa Ramadan ini. khususnya di bulan Iya. Ramadan. Jadi kalau bicara keseimbangan, secara alami tubuh kita itu butuh beberapa zat. Iya. Satu berkaitan dengan kalori, ya itu karena untuk beraktivitas menghasilkan menghasilkan kalori untuk atau energi untuk beraktivitas, maka jenisnya itu karbohidrat harus ada, ya. Jadi tadi macam-macam tergantung kita ini ada di mana. Karena suku Madura dulu jagung, tapi sekarang juga nasi nampaknya ya. Jadi ada karbohidrat, jenisnya itu bisa diambil dari gandum, dari nasi, dari bahkan kalau di Arab misalnya mengutamakan kurma. Tapi juga sekarang sudah terjadi ya tempat kita itu juga untuk takjil pembuka itu menggunakan kurma ya. Jadi itu semuanya untuk energi. Lalu protein merupakan zat pembangun. Selama waktu tertentu yang sudah ditetapkan itu juga tentu ada beberapa sel yang mengalami kelelahan. Ya. Karena dalam teori itu apabila zat makanan karbohidrat itu kan metabolisme hanya 4 jam. Setelah Cepat ya itu Bu, maksudnya cepat, ya, maka terasa lapar. Setelah itu kompensasi tubuh menggunakan simpanan. Simpanan itu bisa berupa lemak yang kemudian diadap menjadi energi. Nah itu makanya kalau orang berpuasa kemudian agak menjadi kurus, agak menjadi itu karena lemaknya dibongkar. Ya, Nah saat kita berbuka itu harus tetap ada protein sebagai penggantinya. Kalau nanti kita biarkan terus menerus, lama-lama tubuh tadi kompensasinya bongkar-bongkar kok nggak ada yang dibongkar. Nah itu bisa merusak sel-sel tubuh gitu. Itu protein, lalu cairan, lalu zat-zat lain sebagai zat pengatur, vitamin yang diperoleh dari buah-buahan, diperoleh dari ya beberapa yang alami gitu untuk zat pengatur. Cairan cukup, nggih, cairan cukup itu. Jangan sampai dehidrasi. Itu pun juga nanti tadi nggih, karena dari agama tadi disampaikan oleh Mbak Dewi betul sekali itu di Al-Aram 31 tadi saya kembali, makanlah sepuasmu atau secukupnya ya sebenarnya itu lebih itu, tapi jangan berlebihan. Sebagaimana satu hadis saya agak lupa itu, kalau kamu makan sebenarnya makanlah yang cukup, upayakan sepertiga cairan, sepertiga makanannya itu sendiri, sepertiga lainnya ya untuk sebenarnya ya diberi kesempatan udara dan lain-lainnya untuk supaya terjadi keseimbangan di dalam lambung sehingga perut tidak penuh isinya itu. Ya, apalagi di bulan puasa kita kan mengejar rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala ya. Karena sesuai hadis sepertiga atau 10 hari pertama kita mendapatkan rahmah, 10 hari kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya kalau kita bisa menyelesaikan 10 hari berikutnya itu kita terhindar dari api neraka. Itu sehingga harus kita jaga sedemikian rupa supaya di bulan Ramadan ini banyak beribadah. Gitu, makan secukupnya. Jangan kemudian menyebabkan kita bermaam ngantuk gitu ya, habis makan ngantuk akhirnya enggak sholat tarawih, kebablasan juga tahajudnya, bahkan sampai sahurnya kebablasan. Gitu Mbak Dewi. Iya, baik. Menarik sekali ya Bu ya, ternyata bahasan topik kita hari ini dengan pola makan yang sehat ya saat puasa Ramadan. Iya. Yang tidak terasa nih Bu Juki ini, tidak terasa kok ini sudah waktunya sudah hampir habis ya. Sebelumnya terima kasih sekali nih Bu Juki sudah hadir di serial podcast Ramadan ini ya, atas ilmu dan inspirasinya yang dibagikan oleh sahabat-sahabat Aisyah. Dari Bu Juki ada pesan-pesan yang disampaikan mungkin Ibu untuk sahabat Aisyah untuk closing statementnya. Terima kasih Mbak Dewi. Sahabat Aisyah yang berbahagia,
selama bulan Ramadan ini kita bersyukur ya diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, karena kita yakin kita dicipta oleh Allah itu sebenarnya satu untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita itu untuk jin ya, manusia dan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, manfaatkan tentunya waktu ini sebaik-baiknya pada saat bulan puasa ini, salah satunya karena yang harus ditahan oleh kita adalah makan dan minum dengan waktu tertentu yang sudah ditetapkan, dan supaya kita tetap sehat selama bulan Ramadan ini, maka jagalah pola makan yang sehat dan juga yang seimbang ya. Sebagaimana itu juga ditekankan di surat Al-A'raf 31 ya, jadi makan tidak boleh berlebihan karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, dan juga surat Al-Mu'minun 51 yang berkaitan dengan makan minumlah yang baik-baik karena itu bagian dari rezeki Allah dan harus kita syukuri. Semoga tetap sehat selama bulan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, terima kasih Bu Ciki. Semoga ini ya Bu ya, ada kesempatan lain waktu untuk hadir di serial Insya Allah ya. Sehat-sehat ya Bu Ciki. Alhamdulillah, amin. Ya baik sahabat Aisyah, demikianlah serial podcast Ramadan dengan tema pola makan yang sehat saat puasa Ramadan. Baik, semoga kita semua bisa berpuasa dengan kondisi yang sehat. Semoga nanti bisa beribadah juga dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Oke, ikuti terus serial podcast Ramadan di Instagram Pimpinan Pusat Aisyah, Instagram @makes_ppa dengan serial podcast Ramadan tema-tema menarik lainnya, dan ikuti juga informasi-informasi menarik lainnya. Selain itu juga bisa Anda ikuti program-program kesehatan di akun Instagram Pimpinan Pusat Aisyah. Baik, saya Dewi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.